jam 4 sore di kawan ya. Seperti yang sudah diinformasikan tadi, di jam 16 sampai dengan 17 kita bertemu dengan program Kiswah Kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah bersama Gus Wahdi yang sudah hadir di studio Radio Glory FM. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kawan, untuk tema nanti kita akan memberikan Anda line di 082143033974 atau juga di 884702 untuk bisa bergabung terkait dengan kondisi apapun kawan yang bisa Anda tanyakan. Baik, kita sapa dulu untuk Gus Wadud. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Gus hari ini ya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Ada pertahanan apa Gus? Ya, selama di jalan ada perlindungan apa? Masker atau seperti apa? Ya, alhamdulillah saya ya karena naik mobil pribadi ya mau nggak usah pakai masker ya. Ya, saya sendirian di mobil nyetir sendiri jadi perlindungan dari masih siapa? Iya, masih ini aja. Iya, normal-normal aja. Terkait dengan beberapa minggu ini, kadang sudah hampir 1 bulan ini memang seluruh dunia, terutama untuk Indonesia juga banyak ngomongin soal virus COVID-19 ini kan, terus ya. Nah, ini pastinya banyak orang yang was-was sampai dengan bingung kalau memang disuruh di rumah. Nah, pekerjaan saya bagaimana? Makan saya seperti apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa Gus menyikapi dari virus dari Allah ini Gus? Ya, yang pertama kita ini hanya percaya ya kepada para ahli tentang virus corona. Karena kalau tidak percaya kepada ahli harus percaya kepada siapa? Karena terutama saya sendiri ini kan bukan dokter ya yang tidak tahu, tapi yang jelas saya mengikuti penjelasan-penjelasan dari para dokter, baik itu di lokal misalnya saya mendengarkan dari rumah sakit Lumajang, kemudian dari tim yang dibawa oleh Bupati pertemuan dengan kiai-kiai tentang virus corona ini ya. Ya, kemudian baca di web tentang virus corona juga yang disebarkan oleh medsos. Pada intinya bahwa virus ini adalah virus yang mudah menular kepada sesama manusia. Yang kemudian kalau itu kena infeksi virus corona ini sangat membahayakan. Karena dia akan berakibat dia itu untuk batuk, kemudian pada akhirnya sulit bernapas. Dan kalau berketepatan tiba ajalnya ya meninggal dunia. Nah, kita sebagai seorang muslim itu memang kita harus ada di antara ikhtiar dan tawakal. Secara ikhtiar, secara manusia kita harus berusaha. Kalau petunjuk-petunjuk dari dokter kita yang pertama kita itu harus kita ini berusaha kita terhindar dari tertular virus corona ini ya, atau COVID-19 gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama dia diajarkan kita ini harus menjaga kebersihan ya. Kebersihan di rumah, lingkungan, kemudian kita ini ketika kita memegang sesuatu yang kita khawatir, kita harus cuci tangan atau pakai antiseptik ya, kita dan sebagainya. Itu kita menjaga kebersihan. Kemudian kita diajarkan yang kedua, bagaimana kita menghindari kontak-kontak dengan orang yang kita punya rasa khawatir dia itu terinfeksi virus corona. Karena menurut teori dalam jarak 2 meter itu, tapi tidak lewat udara, tapi dari benda-benda yang kita pegang. Misalnya dia itu batuk lalu ngena kursi kita pegang, maka itu kena. Secara teori kalau ngena benda-benda kering, benda mati itu bertahan 9 jam. Tapi kalau benda hidup atau benda basah itu perlu 24 jam. Tapi kalau kena tangan perlu 2 jam. Atau kalau kena sinar matahari itu dalam jangka 2 jam menjadi mati. Itu teorinya begitu. Maka karena itu ya kita harus berhati-hati. Bagaimana kita menghindari tempat keramaian gitu. Kemudian yang ketiga kita menjaga kekuatan fisik ya. Bagaimana fisik itu kuat. Karena secara teori ketika dia itu kena virus corona, tapi dalam kondisi fisiknya itu sehat, kemudian itu terlan ke dalam perut, maka dia tidak ada masalah. Karena ketika virus itu masuk ke dalam perut, yang saya baca katanya dia mati setelah kena asam lambung katanya. Nah, dia bisa bertahan kalau ada di hidung, atau di mulut, atau di mata. Maka karena itu masuknya itu melalui mulut, melalui hidung, dan melalui mata. Maka karena itu para ahli menganjurkan kalau dia itu dalam kondisi di luar seperti kayak saya ini sedang siaran
Nantinya bagaimana kita itu harus menghindari tangan ini megang mulut, megang hidung, kemudian telinga sebelum tangan itu dicuci atau pakai antiseptik itu teorinya begitu. Jadi kita sebagai muslim kita harus percaya dengan itu. Artinya ngikutin secara syariat itu kita harus ikutin. Nah, orang bertanya sebelum saya bicara tentang tip yang ketiga sampai yang ketujuh, yang keempat dan ketujuh ya sampai ketujuh ya 4, 5, 6, 7. Nah, orang bertanya, ditanyakan, kita kan percaya dengan takdir. Memang idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah memang tiba ajalnya tidak akan maju dan tidak akan pernah mundur, itu oke. Memang paling tegas yang banyak dipakai oleh orang surat At-Taubah ayat 55 Allah berfirman gitu bahwa kita ini disuruh bertawakal. Allah menyatakan begitu, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katanya, "Qul," katakan Muhammad. Itu menyatakan di situ katakan wahai Muhammad kata, "La yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak akan pernah menimpa sesuatu kecuali yang telah ditetapkan Allah kepada kami. Huwa maulana, Allah atau dia Allah itu sebagai penolong kami. Wallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hendaknya pada Allah dia bertawakal. Oke, percaya. Tetapi tawakal itu harus bergabung dengan ikhtiar, tidak hanya tawakal saja. Nah, ada sebuah hadis yang sahih ini ya. Ini ada suatu ketika itu ada Arabi. Ya, ini Arabi itu orang Arab pedesaan datang pada Rasulullah membawa unta. Nah, ternyata untanya itu dibiarkan, dilepas dan dia lalu menemui Rasul. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya fulan, bagaimana untamu?" Lalu dia menjawab, "Saya tawakal wahai Rasulullah." Apa jawab Rasulullah? "I'kil wa tawakkal." Ikat untamu lalu kamu tawakal. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks corona ini, kita secara syariat prosedural medis kita ikutin gitu untuk kita terhindar dari terinfeksi virus corona. Baru kita setelah itu tawakal. Nah, kita sudah hati-hati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Ad-Dasuki ala Ummil Barahin yang dikarang oleh Imam Muhammad Ad-Dasuki, itu dia menyatakan takdir itu ada dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu sebuah takdir, apapun yang tadi mesti terjadi. Apapun diusahakan dia terjadi. Makanya dia ditakdirkan dia mati pada umur 30. Walaupun dia berobat kemana-mana tidak akan sembuh. Itu namanya takdir mubrom. Sudah ditakdirkan dia akan mati kena ta'un. Kondisi apapun dia akan mati dengan keadaan ta'un. Itu namanya takdir mubrom. Tapi ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu adalah takdir digantungkan kepada yang lain. Maka karena itu kita dianjurkan kalau ingin panjang umur suruh banyak silaturahim. Itu hadis muttafaqun alaih. Kalau ingin rezekinya dipermudah harus banyak silaturahim. Kalau kita rezekinya ingin berlipat ganda suruh banyak sedekah. Itu namanya takdir mu'allaq. Jadi contohnya begini. Ada seorang namanya misalnya si A. Oleh Allah ditakdirkan dia mati pada umur 30 kalau dia tidak banyak silaturahim. Tapi kalau dia banyak silaturahim, dia akan mati pada umur 70. Ini ilustrasinya begini. Lah, dia kena paru-paru pada umur 27. Nah, biasanya paru-paru itu kan dari awal sampai selesai itu kan 3 tahun. Nah, orang yang ternyata dia tidak banyak silaturahim di rumah saja, ketika dia sakit tidak ada orang yang membantunya karena nggak ada kenalan. Tapi kan yang banyak silaturahim ternyata kenalan dengan dokter ahli paru-paru atau kenal dengan orang yang ngerti tentang dokter yang paham tentang paru-paru, akhirnya dibawa jadi sembuh. Nah, maka Allah menggantungkan panjang umur sampai 70 digantungkan karena ini banyak silaturahim. Itu namanya itu takdir mu'allaq. Atau umpamanya dibilang gini, ini rezekinya ini setiap hari dapat uang 1 juta. Tapi kalau dia itu silaturahim maka setiap hari dapat 1 miliar. Misalnya contohnya begitu. Kenapa? Karena ternyata dia banyak koneksi, banyak teman bisnis, banyak kolega. Kalau dia seorang kontraktor ternyata banyak garapan. Nah, itu namanya takdir mu'allaq. Lah, begitupun doa. Untuk apa kita doa? Nah, doa itu dalam beberapa pembahasan yang panjang, karena ini bukan pembahasan doa saya. Nah, doa itu kita mengharapkan bahwa takdir kita takdir mu'allaq. Allah menetapkan begini. Wadud ini akan mendapatkan gelar LC kalau dia tidak berdoa. Tapi kalau berdoa bergelar doktor, bahkan profesor, dia akan diberikan gelar profesor. Lalu saya doa, ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bisa kuliah sampai S3. Nah,
Ini adalah menjadi sebab doa ini membuat saya selesai S3. Itu namanya takdir mu'allaq. Jadi ketika dia itu yakin bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa yakin bahwa Allah itu akan melindungi hambanya yang bertakwa kepada Allah, tetapi waktu yang sama Allah memberikan namanya sebab akibat. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Disitulah, jadi saya ingin potong di sini. Maka tahap yang pertama supaya kita selamat dari corona ini, bagaimana kita ini supaya menjaga kebersihan. Yang kedua, kita bagaimana kita mampu menjaga interaksi dengan orang yang dikhawatirkan terinfeksi corona. Kemudian yang tiga, menjaga kekebalan tubuh. Nah, yang keempat apa? Ini yang keempat yang masuk dalam konsep Islam, harus banyak bertobat. Kenapa? Zaman sekarang ini fasadul zaman, kita penuh dengan maksiat. Kita tidak saja jauh melihat HP, kadang-kadang mulai dari cara itu mendidik anak sampai cara membuat anak. Itu ada juga. Yeah. Mungkin cara mendidik anak itu masih baik, tapi kalau kita nonton cara membuat anak jadi masih berdosa. Tutorial yang tidak baik. Nah, tutorial nggak baik itu kan kita ini juga ketika keluar, kemudian kita orang yang mulai pakai cadar sampai yang tidak semua gitu ya. Betul. Ya, mulai bajunya basah kelebihan kain sampai kekurangan kain. Nah, disitulah kita kan ketemu dengan dosa. Belum lagi kita kadang-kadang kita nggak sengaja mendengarkan rasanan. Apalagi medsos sekarang ini, riba dan sebagainya. Berarti kita ini adalah potensi untuk berbuat dosa. Apalagi memang sengaja berbuat dosa, sengaja ngintip lawan jenis, sengaja ngerasani orang, sengaja memfitnah orang, atau sengaja misalnya itu pacaran dan lagi. Yang nggak sengaja kita banyak. Maka karena itu kewajiban kita supaya kita diselamatkan oleh Allah itu adalah bertobat. Karena dengan kita bertobat itu akan dicintai oleh Allah. Maka di dalam hadis digambarkan begini, kullu bani Adam khata' wal khata'in at-tawwabun. Semua manusia ini adalah keliru. Sedangkan orang yang paling baik itu adalah orang yang keliru itu adalah orang yang bertobat. Maka karena itu Allah itu menutup dalam Al-Qur'an apa katanya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, yang dalam dunia seperti sekarang ini apakah memang bentuk azab, Gus? Saya tidak menyatakan azab ya, karena begini ya. Ketika satu musibah itu menimpa karena banyak berbuat dosa, itu namanya azab. Kalau satu musibah menimpa kepada orang ini banyak dosa dan juga beramal soleh, itu menjadi peringatan. Tapi kalau menimpa kepada orang yang soleh, itu namanya ujian untuk dinaikkan pangkat. Jadi kita tidak bisa mengklaim ini adalah azab, tidak tahu. Karena ternyata saya dengan sudon saya di lingkungan Ka'bah ini kan orang-orang soleh. Tapi di situ juga khawatir dengan corona. Masa kita menyatakan itu dekat Ka'bah dan dekat Masjid Nabawi itu dibilang azab? Siapa yang berani menyatakan begitu? Nah, itu menurut saya itu. Tapi yang penting saya ingin melihat tadi itu menjawab pertanyaan itu. Paling tidak kita mengingatkan kepada Allah. Saya ingin gini menariknya. Ketika banyak fatwa-fatwa bahwa kita tidak boleh ke masjid, banyak protes. Betul. Saya kalau melihat medsos, melihat YouTube, melihat Twitter, melihat Instagram itu banyak protes. Saya tanya begini, apakah selama ini sebelum dilarang itu dia pergi ke masjid? Ketika ada umpamanya anjuran tidak berjamaah sholat 5 waktu, apakah dia melaksanakan sholat jamaah? Betul. Itu jadi pertanyaan besar bagi saya. Atau Allah mengingatkan, ternyata setelah kamu itu dilarang, ternyata baru ingat bahwa ternyata perlu datang ke masjid itu. Yang selama ini dia tidak ingat untuk berjamaah. Nah, itu yang menurut saya itu jadi membuat ketika dilarang itu menjadi rindu. Itu mungkin cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa selama ini kita ini lupa dengan masjid. Kadang-kadang kita yang rumahnya dekat dari masjid itu malas untuk datang ke masjid. Nah, setelah ada himbauan dari ulama-ulama ya dari MUI, kemudian dari Universitas Al-Azhar, lepas pro dan kontra, saya tidak masuk itu. Tapi yang jelas ketika dia protes duduk masjid, berarti dia kan masih rindu dengan masjid. Yang padahal selama ini dia itu kadang-kadang lupa untuk datang ke masjid. Kadang sholat Jumat aja datang terlambat gitu kan. Nah, itu tuh yang menjadi menarik bagi saya itu tentang
tentang virus corona itu. Kemudian yang kelima, kita harus banyak beramal soleh. Terutama kita ini ya kewajiban-kewajiban yang 5 waktu kita laksanakan. Kita laksanakan dengan baik. Ditambah dengan qobliyah dan ba'diyah. Dilaksanakan dengan berjamaah. Kalau sudah masih tidak berjamaah dengan keluarga, dengan anak dan istri, itu kita berjamaah. Yang ketepatan di pondok berjamaah dengan santri gitu. Gimana kita berjamaah? Nah, kenapa? Kita juga banyak sedekah, katanya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Walaupun hadis ini ada yang menyatakan hadis dhaif ya, bahwa sedekah itu akan menghilangkan bala. Yang penting kita ini bisa tawassul dengan amal soleh. Itu sudah sepakat ulama itu bahwa boleh kita ini tawassul dengan amal soleh. Ketika kita bersedekah, ketika kita sholat berjamaah, ketika kita ini qiyamul lail, ketika kita sholat duha, ketika baca Al-Quran, lalu tawassul dengan amal soleh ini supaya kita selamat dari corona, insya Allah menjadi penyebab. Karena hadis sahih tentang 3 orang yang terjebak dalam gua itu kan menggambarkan bagaimana mereka selamat karena tawassul dengan amal solehnya itu benar tidak. Nah, kemudian ketika dia itu banyak beramal soleh, yang diawali dengan dia itu banyak bertobat, dia kan kategori orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah itu apa yang terjadi? Orang yang bertakwa kepada Allah itu, maka di setiap ada kesulitan di jalan keluar. Nah, kesulitan corona yang dihadapi dia itu membuat dia mendapatkan jalan keluar itu. Nah, kemudian orang yang melaksanakan kewajiban, lu tambah dengan sunat yang banyak, akhirnya mendekatkan diri ke Allah, maka kategori ini menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah. Ketika menjadi kekasih Allah, maka Allah akan membimbing apa yang dia kerjakan Allah bimbing, apa yang lihat Allah bimbing, apa yang makan dia jadi bimbing. Akhirnya apa? Akan terlindung dari mara bahaya. Tapi kalau dia terlanjur ternyata dia kena mara bahaya itu, maka dia menjadi sebagai tiket untuk naik derajatnya. Bukan sebagai azab. Itu bagi dia. Kenapa sudah bertakwa ternyata masih ditimpa musibah itu yang menjadi tiket dia itu. Kalau dia itu harus sakit menjadi tirakat untuk dia karena apa? Untuk naikkan derajat. Nah, kemudian yang keenam itu banyak berdoa kepada Allah. Jadi setelah bertobat, beramal soleh banyak berdoa kepada Allah. Ada sebuah hadis ya yang dikutip dalam kitab Sifatullah fi Baina Azkar Al-Yawmiyah itu. Suatu ketika ada sahabat datang pada Rasulullah menceritakan tentang kabar buruk. Ya kayak sekarang ini tentang kabar-kabar adanya bahaya virus corona. Lalu Rasulullah menjawab, yang paling mendekati kebenaran kita harus optimis akan ditimpa kabar-kabar yang menyenangkan. Lalu Rasulullah itu mengajarkan doa. Doanya itu pendek. Apa katanya? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Wa la yadhabu bil sayiati illa anta. Kalau terjemahkan, Allahumma ya Allah, la ya'ti bil hasanati, tidak bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wa la yadhabu bis sayiati illa anta, dan tidak ada yang bisa menghilangkan kejelekan, kesulitan, kesengsaraan, petaka, bencana corona kecuali Engkau. Jadi kita baca doa itu diantaranya. Itu yang diajari Rasulullah. Kemudian ada doa yang hadis riwayatkan Imam Muslim. Kata Rasulullah, kalau kamu masuk pada satu tempat, lalu baca doa ini, maka selama ada di tempat itu, kamu tidak akan pernah ada yang memudaratkan kamu, membahayakan kamu. Apa doa itu yang diajarkan? Katanya, A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung bikalimatillahi tammat, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Nah, kita virus corona itu kan yakini ciptaan Allah. Kita tidak akan mempermasalahkan virus corona, karena itu semuanya makhluk Allah. Tapi yang kita minta kepada Allah, kita terhindar dari bahaya virus corona. Itu doa ini pas sekali. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian terakhir doa apa yang kita baca, apa katanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul basyir. Katanya di situ dijelaskan bahwa kita bagaimana kita apa yang di langit dan di bumi ini tidak ada yang membahayakan atas izin Allah. Ini. Kemudian yang ketujuh, kita harus tawakal. Sudah usaha secara zahir, usaha secara batin, kita tawakal kepada Allah. Karena apa tadi bilang? Kul la yusibana illa ma kataballahu alaina. Kemudian apa katanya? Huwa maulana walallahi falyatawakkalil mu'minun.
Nah, itu makanya itu tawakalkan biar nggak gelisah. Karena kalau gelisah apa menyelesaikan masalah? Misalnya saya takut dengan corona, apa lu selamat? Kalau berani apa itu harus celaka? Tidak kan? Antara takut dan berani sama. Tapi yang membedakan kita lakukan prosedur-prosedur secara syariat enggak? Apakah kita sudah menjaga kebersihan? Apakah kita sudah berhati-hati berinteraksi dengan orang yang dikhawatirkan terinfeksi corona? Apakah kita ini sudah menjaga kekebalan tubuh, menjaga kesehatan? Kita akan dilakukan. Kemudian yang kedua, apa kita sudah bertobat? Yang keempat. Yang kelima, apa kita sudah beramal soleh? Yang keenam, apa kita sudah banyak berdoa? Nah, kita harus tawakal. Kalau tawakal kan jadi tenang. Kalau tenang kan kekebalan tubuh kan naik, imun kan naik. Tapi kalau dia khawatir, itu kan menjadi sakit. Sehingga kalau ada virus mudah terinfeksi. Semuanya kita harus yakin bahwa semuanya itu dengan takdir Allah, tetapi tadi melalui sebab dan akibat. Itu mungkin pengantar dari dialog pada sore ini tentang bagaimana kita menyikapi virus corona. Iya. Baik, ada sisa waktu 20 menit kawan, silakan untuk bisa bergabung, bisa melalui telepon di 8884702 juga 082-143-03-974. Mungkin ada unek-unek juga di rumah ya, terkait dengan was-was, takut mati, nanti ada sudah beberapa kasus yang ini sudah dirawat, beberapa juga yang ini. Nah, kebanyakan dari kita ini kan takut matinya itu kan Gus, ketika sudah kena begitu dan was-was begitu ya. Kalau sudah sampai, misalkan ada yang berita hoax kemarin, ada yang dikabarkan Lumajang sudah kena dan lain sebagainya, ternyata tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi begini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan mati. Cuman sebab kematian bermacam-macam. Wal mautu wahidun wa asbabuhu mukhtalifu. Yani mati itu satu, cuman sebabnya macam-macam. Kalau kita hitung lebih banyak mati yang mati karena kecelakaan lalu lintas. Betul. Kenapa kita tidak panik? Yang mati karena penyakit DB banyak juga. Kenapa tidak panik? Itu yang harus kita perhatikan. Kenapa kita tidak panik? Kenapa harus fokus di situ? Fokus di situ. Kan kematian itu macam-macam ya. Bisa karena dia kena muntaber, bisa kena darah tinggi, bahkan bisa kena kencing manis, bisa kena paru-paru, bisa kena jantung, jantung misalnya. Umpamanya darah tinggi, dan yang paling gampang nih yang cepat apa? Kecelakaan lalu lintas. Betul. Kita ngelihat kayak kasus umpamanya beberapa bulan yang lalu di Ranioso itu. Siapa yang ngira dia itu truk nabrak Avanza itu kan, coba bayangkan. Jadi kenapa kita tidak panik? Dia kenapa nggak panik kalau dihitung? Cuman bukan berarti kita meremehkan. Sekali lagi, secara syariat harus melakukan itu. Maka itu harus ada kepasrahan pada Allah. Itu yang harus kita yakini. Yang paling penting ini bukan kematian itu, tapi setelah kematian apa? Iya. Coba gambarkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8 Allah menyatakan begini. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimul ghaibi wasyahadah, tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, sungguhnya kematian yang kalian takut itu maka malaikat kematian akan menemui kalian. Kemudian setelah itu dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diperlihatkan apa yang mereka kerjakan. Nah, yang kita pikirkan setelah mati ini apa yang kita persiapkan? Sejauh mana taubat kita? Kemudian sejauh mana amal soleh kita? Itu yang kita ukur. Apa nanti ketika mati itu rohatan min kulli syarrin? Apa ketika mati itu merupakan berhenti dari segala amal perbuatan yang tidak baik? Itu yang kita pikirkan. Nah, jadi bagi orang yang beriman itu, yang dipikirkan yang paling penting itu bukan persoalan mati, tapi bekal setelah mati itu apa? Itu yang terpenting. Jangan malah takut berarti ini ya, meninggalkan dunia ya Gus ya? Iya. Jadi mati itu pasti mati. Dan malaikat Israel itu tidak mencari orang sakit, tidak mencari orang tua. Dia sakit, buktinya teman-teman yang kena corona ada yang sembuh. Iya, tapi ada yang memang meninggal dunia. Di rumah sakit Lumajang ada yang penyakit paru-paru mati gitu ya. Kena jantung juga mati gitu. Jadi mati itu tidak usah dirisaukan. Tapi yang penting ini kita ini apa yang persiapkan kematian itu. Tapi sekali lagi bukan berarti kita lalai seperti yang saya baca di medsos. Oh semuanya itu takdir, nggak usah takut kalau memang mati ya mati. Iya. Tetapi Allah akan memberikan sebab dan akibat.
yang kita ikutinya. Kalau sakit paru-paru, jangan bilang, saya percaya dengan Allah. Nggak berobat, ya mati beneran. Dia kena penyakit jantung, saya percaya dengan Allah. Lalu nggak berobat, ya mati beneran. Malas ikhtiar. Nah, Allah memerintahkan kepada ikhtiar. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya sendiri. Artinya di situ ada ikhtiar itu. Nah, Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Ketika beliau itu sakit dan beliau itu tahu bahwa dirinya itu akan meninggal dunia karena sudah turun ayat yang terakhir itu kan. Tapi ketika sakit beliau itu berikhtiar. Bahasa kita itu minum jamu, Mas ya. Itu kan memberikan syariat kepada umatnya bahwa orang sakit itu harus berobat. Maka dalam hadis Rasulullah menyatakan begini, likulli da'in dawa fa idza asaba bari'a bidnillah. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ketika obat sesuai dengan penyakitnya, maka sembuh dengan izin Allah. Itu coba lihat pemahaman. Artinya secara syariat harus ada usaha. Tetapi terakhir di siapa? Di Allah. Bukan obatnya sendiri yang menyembuhkan. Tetapi Allah yang menyembuhkan. Tapi sunatullah itu ada sebab dan akibat. Kalau sakit kepala kita pakai misalnya bodrek misalnya yang tidak usah pakai introstop gitu kan nggak cocok gitu. Tuh sakit kepala kok pakai introstop ya nggak cocok gitu kan lah. Atau dia diare lalu pakai mexagrip ya nggak cocok. Ya Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasulnya kan Rasulullah tidak berfirman tidak bersabda kecuali berdasarkan wahyu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mengajarkan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Apabila obat cocok dengan penyakitnya maka sembuh dengan izin Allah. Artinya kita harus ikhtiar. Nah, contoh konkretnya begini. Kita lapar, makan. Apa aku bilang menyatakan, kalau takdir Allah saya kenyang kan? Tapi saya syariat apa? Ya makan. Kalau masih makan itu dia belum kenyang, berarti dia kena apa? Berarti kena dia masalah dengan lambung. Nah, berarti ada masalah lain. Nah, begitupun itu maka itulah saya ingin sampaikan bahwa di mana kita ikhtiar, di mana kita tawakal. Maka tawakal itu kan bukan berarti jabariyah. Bukan berarti kita ini apa kata Allah tanpa ada usaha. Tapi bukan qadariyah bahwa sesuatu lepas dari kekuasaan dan kontrol Allah. Tapi kita ini ada di tengah-tengah, ya ini ahli sunnah wal jamaah. Di mana li insanin iradatun tahda'u li iradatillah. Manusia itu punya kehendak, tapi kehendaknya itu tunduk kepada kehendak Allah. Lil insani qudratun walakinnaha tahda'u li qudratillah. Manusia punya kemampuan, tapi manusia tetap tunduk kepada kekuasaan Allah. Itu yang terpenting dalam memahami tentang virus corona ini, Mas Jalon. Iya, baik. Terima kasih Gus. Untuk Anda yang ingin bertanya, kawan, maka untuk bisa bergabung bisa melalui telepon atau juga bisa melihat ya di Facebook Abdul Wadud Nafis untuk video live Facebook atau juga di Facebook Gloria Pramita Lumajang. Kita share dari Facebooknya Gus Wadud ini. Jadi memang sangat penting ya Gus ya untuk satu itu terutama untuk menjaga kebersihan walaupun bukan di momen yang seperti ini. Gitu ya. Ya. Kita sering baca doa ketika selesai udah apa? Waj'alni minat tawwabin waj'alni minat mutatahhirin gitu ya. Allah semoga kami jadikan orang yang bertobat dan orang yang membersihkan diri ya. Ini lagi marak-maraknya orang-orang bersih-bersih. Iya bersih-bersih ya. Kalau lewat sudah. Sudah ya semuanya ya kantor-kantor ada tempat ya itu sudah ini sering kita dengar apa ya an-nadhafatu minal iman. Betul. Bahwa kebersihan itu bagian daripada iman. Walaupun secara teks saya tidak mendapatkan hadisnya itu, bukan tidak ada tapi saya tidak tahu ya yang betul-betul teksnya kayak itu. Walaupun semangatnya ada, tapi secara teks kayak itu saya tidak tahu. Bukan berarti tidak ada, mungkin ada yang hadisin yang tahu karena saya bukan ahli hadis, saya kan keahlian saya fikih. Jadi kalau saya tidak tahu banyak hadis ya pantasan aja gitu. Tapi saya tidak mendapatkan teks yang sore yang memang sesuai hadisnya an-nadhafatu minal iman. Tapi kalau isinya mungkin banyak ambil-ambil aja itu bisa jadi gitu. Dan itu umum sekali di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat. Tapi kan banyak ya istilahnya itu mashhurun fir riwayah walakin mashhurun fid dirayah. Artinya ada hadis-hadis itu yang umum di masyarakat tapi dia sebenarnya itu
dalam masalah kesahihan hadis masih banyak Masih belum ini. masalah. Umpamanya man azama mauludi faqad azamani, itu juga hadisnya umum, tapi apa ke dalam ilmu hadis dipertanyakan ya. Dan saya bukan ahli hadis ya, nanti dibilang saya tidak punya otoritas ya. Kalau fikih saya punya otoritas karena saya LC saya perbandingan mazhab, atau bicara ekonomi saya punya otoritas karena doktor saya doktor ekonomi. Tapi kalau hadis saya tidak punya otoritas, hanya kata orang-orang yang ahli hadis saja yang saya sampaikan. Oke, gitu. Seperti itu Gus ya. Iya, baik. Silakan untuk Anda kawan, kita ulang kembali untuk bisa bergabung di saluran telepon ataupun juga jalur WA. Silakan untuk bertanya baik terkait dengan virus corona, bagaimana cara menyikapi, dan bagaimana juga nanti setelah virus corona ini berakhir gitu ya. Pasti ada hikmah ya Gus ya, dari seluruh apapun gitu. Kita ingat bahwa dulu Nabi siapa Gus yang sampai kambingnya habis karena memang kena sakit itu? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu adalah seorang yang kaya raya, punya anak banyak, punya istri lebih dari satu, lalu oleh Allah diuji dengan sakit, tapi akhirnya kayak apa tidak ada penjelasan ya. Kemudian hati kekayaannya, tapi itu hikmah dari Allah untuk menguji kesabarannya. Nah, kita juga begini, yang saya lihat hikmah dari ada ini, kita ini menjaga kebersihan. Yang kedua ternyata ada kerinduan ingin masuk masjid itu kan ada ini. Kemudian yang ketiga itu orang banyak berdoa supaya selamat dari corona. Artinya ingat kepada Allah, karena kecenderungan manusia ini ketika kondisi terjepit itu ingat kepada Allah. Contoh begini, ketika dia ditagih hutang dan tidak punya uang untuk bayar, biasanya bisa bangun malam untuk tahajud. Tapi ketika badan sehat, uang banyak, ancaman nggak ada, biasanya bangun malam sulit. Nah, jadi kadang-kadang Allah itu dalam hadis itu menyatakan Allah bikin orang itu tidak kaya karena Allah mengetahui ini yang terbaik kalau nggak kaya. Tapi Allah itu memberikan kekayaan, kemudahan rezeki karena Allah tahu ini yang terbaik itu orang kalau jadi kaya. Oh, ternyata dia kalau dia sulit, ternyata banyak tahajud dia minta kepada Allah. Nah, dia banyak istighfar, banyak salawat, banyak tahajud, banyak salat duha, baca waqiah karena apa kesulitan. Pelariannya itu. Nah, ya, itu berarti ini yang terbaik bagi dia tuh lagi nggak punya. Nah, tapi ada orang itu kalau dia dibikin miskin, dia bisa mencuri, dia bisa bikin keributan. Allah dibikin kaya dia supaya dia bisa bersedekah. Nah, jadi itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu gitu. Nah, ya mungkin begitu sekarang Allah memberikan ujian kepada kita, kepada umat manusia di seluruh dunia ya. Itu mungkin kita ini suruh fafiru ilallah, kita kembali kepada Allah. Maka sekarang tuh melihat banyak istighosa di mana-mana. Kita banyak doa bersama, terutama walaupun itu di pondok-pondok terutama yang banyak gerakan istighosa itu ya. Saya ngelihat di medsos medsos yang saya banyak teman-teman dari pondok pesantren. Tidak takut dengan kegiatan berhubungan dengan massa, bergerombol? Ya kalau di pondok bagaimana sudah memang harus ketemu begitu ya. Cuman kita cuma steril aja dari luar. Kayak umpamanya kayak Wonderjo melakukan lockdown ya. Seperti Banyu Putih melakukan lockdown. Jadi santri nggak boleh keluar dan nggak boleh dikirim. Sama dengan Sidori juga begitu, melakukan lockdown juga begitu. Tidak dipulangkan? Nggak boleh. Nggak, ditutup aja, tapi nggak boleh keluar. Kemudian kayak di Banyu Putih cuman kita lockdown aja, ditutup, nggak boleh berhubungan dengan interaksi dengan orang tuanya. Orang tuanya ngirim itu harus melalui pengurus dan kita disterilkan, disemprot pakai alat semprot. Dan kemudian pengurus yang salaman itu kita siapkan antiseptik dan mencuci tangan gitu. Sidogiri sudah melakukan itu. Guru-guru yang di luar itu yang tidak yang ini yang tapi itu begitu masuk harus di scanning dulu. Nah, dulu kemudian disterilkan baru boleh ngajar. Itu sejauh itu juga kita artinya apa? Usaha secara zahir ya, sebab itu yang kita lakukan begitu. Bagaimana kayak Sidogiri santri hampir 20.000. Bagaimana mau kayak umpamanya kayak di Situbondo sekitar 25.000, bagaimana kayak di Python ya sekitar 16.000, di Wonorejo aja sekitar 3.500 itu. Ya kita harus berhempitan, tapi bagaimana kita disteril menurut pemahaman kita, tidak ada luar yang interaksi. Saya umpamanya seorang kiainya yang di dalam ya bolak-balik, maka ketika masuk ke pondok masih saya cuci tangan dulu, saya bukan antiseptik, dan saya menghindari tidak banyak salaman dengan santri karena saya banyak interaksi ke luar gitu ya. Itu melakukan screening juga saya begitu keluar itu, dan saya membatasi pergaulan juga gitu ya. Saya mengulang amalnya mau cewek kawan ke pondok Al-Quran, dan kemana saya juga membatasi salam juga saya. Maka mana saya bawa antiseptik ketika salaman dengan orang, saya langsung pakai
antiseptik itu untuk mensterilkan tangan saya gitu kan. Yang terpenting memang seperti yang ditulis Gus Watu di Instagram tuh ya, Iya. lockdownnya itu lockdown kemaksiatannya, Iya. kemudian dosa-dosa Iya. perbuatannya tidak baik itu Iya. yang harus di lockdown gitu ya. Kita harus yakin begini ya, bahwa kita ini tidak cukup hanya menggunakan perlindungan, kita lockdown hanya menghindar. Tidak cukup dengan akses, kita hanya antiseptik dan sebagainya. Itu semuanya Allah berkehendak. Betul. Ketika berkehendak tidak ada yang sulit. Ternyata yang kena orang-orang besar kan. Ya. Iya kan, yang dikena itu bukan orang bawah. Artinya kalau kita ini cuman itu disebabkan murni kebersihan, kan seharusnya saudara-saudara kita yang di pasar tradisional. Nah, Ternyata beliau-beliau yang menurut teori itu steril kan. Nah. Itu maka karena itu bahwa kita ini harus fafiru ilallah, bahwa ini makhluk Allah. Bahwa makhluk Allah itu mesti tunduk kepada kehendak Allah. Maka karena itu kita minta begini nih, gambarnya begini. Saya gambarkan begini, kalau satu ketika Hasan al-Basri itu didatangin seorang ibu, ini maupun masalah yang lain, itu anaknya meler, nakal gitu, sudah dinasihatin tetap, bahkan dipukul tambah meler. Lalu dia datang kepada Syekh Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, dia seorang imam besar dan seorang wali terkenalnya itu. Lalu dia minta dinasihatin anak saya. Apa katanya Syekh Imam Hasan al-Basri? Tunggu minggu depan akan saya berikan wiridannya. Singkat cerita, setelah minggu depan datang, lalu anak tadi bilang, hei, ya walad, anak kamu ya taat pada orang tuanya ya, kamu mencintai orang tuanya ya. Udah. Singkat cerita, setelah lama si ibu tuh, wahai imam, katanya engkau kemarin kamu akan diberi wiridan. Oh sudah tadi itu sudah saya bilang anaknya jangan suruh meler. Nah katanya si perempuan ini protes, wahai imam, di rumah bukan hanya diomongin, ditampelin sudah tetap aja tambah marah, tambah meler katanya. Apa katanya si Imam Al-Ghazali? Ingat, saya ingin tanya kepada engkau, kalau kamu masuk ke rumah orang itu punya anjing, lalu anjing itu mau menggigit kamu, apa yang kamu lakukan? Ya saya mau pukul, tambah nyerang, tambah kamu dipukul tambah nyerang. Terus bagaimana caranya? Gampang, bilang kepada yang punya anjing itu. Kalau kata yang punya, kamu masuk, jangan ganggu, apa yang terjadi? Mesti anjing itu akan taat. Dan akan kamu selamat dari gangguan anjing. Begitupun, kita ini kan milik Allah. Anak itu juga milik Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, anak ini kamu menjadi orang yang baik, taat kepada orang tuanya, menyayangi orang tuanya, menghormati orang tuanya. Apa yang sulit? Iya, saya sudah begitu. Apa kata saya? Saya ini ketika kamu minta doa, saya selama 1 minggu, saya malam hari wiridan, siang hari berpuasa, dan selama 1 minggu saya tidak kumpul dengan istri saya, berdoa untuk mendoakan anak sampean ini. Nah, maka setelah pulang, betul anak itu menjadi anak baik, anak taat kepada orang tua. Nah, konteks kayak ini kalau dalam contoh yang lain, kan virus itu yang menciptakan Allah. betul. Terus kemudian dengan kehendak Allah tuh mengarahkan siapa yang akan kena mudarat dari virus ini. Maka karena itu secara rohani kita minta kepada Allah supaya kita diselamatkan dari keburukan daripada ciptaan Allah yang namanya virus corona. Seperti yang kita baca tadi, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Allah ciptakan. Yaitu virus corona ini diantaranya. Itu yang sifatnya batin, tapi secara zahir kita melakukan sebab dan akibat itu. Disitulah melahirkan ketawakalan dalam hati kita. Kita yakin bahwa yang bikin sakit itu Allah, yang bikin sehat itu Allah. Allah. Seperti ceritanya Nabi Ibrahim apa? Fa'idha maritu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Itu yang harus kita yakini. Itu tentang masalah apa tadi itu virus corona itu. Baik, ada sisa waktu sekitar 2 menit, mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita untuk sore hari ini, Kang Gus. Yang pertama, kita itu sebagai warga negara yang baik dan muslim yang bertakwa kepada Allah, maka ikutilah arahan-arahan dari pemerintah yang harus kita menjaga kebersihan dan mengurangi interaksi dengan orang yang dikhawatirkan terinfeksi oleh virus. Kemudian anjuran pemerintah untuk kita menjaga kesehatan, menjaga kekuatan tubuh.
Kemudian kita sebagai seorang muslim yang beriman dan bertawakal kepada Allah, maka kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan banyak beramal soleh. Karena dengan bertaubat dan beramal soleh, maka Allah akan berikan perlindungan kepada kita semua dan kita akan dijauhkan dari bala musibah, terutama musibah virus corona. Kemudian ditambah dengan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah semoga kita diselamatkan dari musibah virus corona ini. Nah, setelah kita melakukan 6 hal ini, supaya hati kita tenang, supaya hati kita tidak galau, tidak gelisah, maka kewajiban kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tawakal ini, insya Allah Allah akan melindungi kita, karena itu janji Allah. Siapa yang mau tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan memberikan kecukupan perlindungannya kepada kita. Maka itulah mungkin pesan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menyimak program Iswa Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Uswatun